Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Pamekasan. Perkenalkan, saya M. Saiful Bari SPDGR dari SMK Negeri 1 Telanakan sebagai coach. Saya Elia Navita dari SDN Narangan Tokol 3 sebagai observer. Saya Muhammad Sudiarto SPD dari SDN Nyalabulau 2 sebagai coaching. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, saya sehat-sehat saja Bu Elia. Ya. Bagaimana dengan Bu Elia? Alhamdulillah saya juga sehat. Begini Bapak, pada hari ini kita akan melakukan praobservasi untuk kucingnya dari Pak Udi ya Bapak. Iya, saya sebagai coach nanti. Ya, kehadiran saya di sini akan memberikan dukungan kepada Bapak terhadap kompetensi kucing apa yang akan dilakukan pada proses kucing. Mungkin apakah Bapak sudah siap akan melakukan kucing terhadap Pak Udi? Insya Allah sudah siap Ibu. Iya. Sebelum Bapak melakukan kucing, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian dulu tentang kucing yang akan dilakukan. Nah, poin-poin yang akan saya nilai yaitu yang pertama, apakah Bapak itu melakukan kucing sesuai dengan alur tirta atau tidak gitu. Terus selanjutnya saya akan mengamati percakapan kucing sesuai dengan prinsip-prinsip kucing atau tidak. Terus selanjutnya kompetensi inti dari kucing, kemampuan yang akan mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya ketika mengajukan pertanyaan, dan mendengarkan dengan rasa penuh. Apakah sudah jelas Bapak? Sudah jelas, insya Allah siap. Oke, pertanyaannya yang pertama, bagaimana Bapak ini mengembangkan kompetensi yang mana? Kompetensi yang ingin saya kembangkan sebagai coach itu nanti ada 3 Ibu. Iya. Jadi yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga nanti adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Itu jadi ada 3 yang ingin saya kembangkan nanti Ibu. Ya. Terus bagaimana ya nanti yang Bapak inginkan yang saya amati? Iya. Yang ingin Bagian mana nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Yang saya inginkan untuk Ibu sebagai observer untuk mengamati saya sebagai coach adalah nanti apakah saya itu sudah bisa melaksanakan kucing sesuai dengan alur tirta. Nah, itu. Ya. Terus bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan? Untuk penilaian saya terhadap yang akan saya kembangkan itu nanti ada 2 ya, yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif, kemudian yang kedua yaitu bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dan bisa menggunakan pendekatan rasa. Terus yang terakhir ini Bapak, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan? Harapan dari observasi yang dilakukan hari ini yaitu nanti dapat bisa melaksanakan kucing sesuai dengan alur tirta secara berurutan. Ya. Itu saja. Terima kasih. Demikian observasi pada kali ini. Mungkin dengan kompetensi yang ingin diobservasi, selanjutnya silahkan melaksanakan kucing dengan Bapak Udi. Setelah melaksanakan kucing, nanti kita akan bertemu dan berbincang tentang hasil kucing tersebut. Ya, nanti mohon doanya Ibu ya, semoga saya Iya. bisa melaksanakan kucing dengan sangat baik. Ya. Sampai ketemu lagi ya Bapak. Siap Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Udi, bagaimana kabarnya sampai hari ini? Alhamdulillah sampai saat ini. Baik saja. Ya, Nah, tapi kok kelihatannya sampai wajahnya kok kayak ada sesuatu yang dipikirkan Pak Udi. oh iya Pak Saiful. Kira-kira kenapa ini?
mempunyai masalah. Mempunyai masalah Iya. Oh. Hal pembelajaran. dalam pembelajaran. Kira-kira permasalahannya itu kalau audit tidak sungkan ya, audit bolehlah cerita, nanti siapa tahu nanti dengan perbincangan di siang ini bisa ditemukan solusi yang sangat baik. Nah, kira-kira Pak Udi ini punya apa masalahnya di pembelajaran? Tapi sebelumnya saya tidak mengganggu jam mengajar itu. Alhamdulillah kalau jam sekarang saya tidak punya jam mengajar dan saya lagi kosong. Saya juga senang sekali misalkan Pak Udi dengan senang hati juga bercerita ke saya. Ya. Masalahnya begini Mas Ibu. Iya. Murid saya kelas 6 itu kayaknya kurang antusias untuk belajar. Itu setelah saya lakukan juga 3 bulan. 3 bulan. Iya. Berarti dapat saya simpulkan bahwa ada berapa anak kira-kira Pak Udi yang kurang antusias ini? Yaitu Pak, dari 29 siswa ada 8 siswa yang kurang dalam hal pembelajaran tuh 8 orang tuh kurang berminat kayaknya Pak. Saya perhatikan. Iya. Baik. Kira-kira seperti ini Pak Udi. Kalau menurut Bapak, saya yakin Bapak itu sudah pasti pernah Ya. terbesit dalam pikirannya. Kira-kira dari 8 anak tersebut penyebabnya kira-kira apa? Menurut Pak Udi sendiri kira-kira gimana? Sebelum saya prediksi saya sendiri, saya itu sharing sama wali kelas 5. Kan paling tidak lebih tahu tentang mereka. Iya. Saya sharing, saya tanyakan tentang 8 siswa itu. Ternyata dari teknik pembelajaran yang dilakukan oleh wali kelasnya juga berpengaruh. Itu wali kelas yang sebelumnya? Iya, kelas 5, yang kelas 5. Kelas 5. Saya kan awalnya jadi operator, terus jadi wali kelas 6. Nanti saya sering sama di kelas 5. Ya itu dapat masalahnya. Kira-kira selain faktor metode pembelajarannya dari wali kelas, apakah ada faktor lain menurut panjenengan? Yang paling utama itu dari faktor pembelajarannya, karena setelah saya melakukan pendekatan ke siswa itu yang paling utama itu dari faktor pembelajarannya. Mereka itu menginginkan pembelajaran yang tidak kaku, serius tapi santai. Serius tapi santai. Iya. Dan saya melakukan pendekatan, faktor lingkungan juga berpengaruh. Lingkungan di sekolah atau Iya, di luar ya? sama. Dua-duanya. Karena mayoritas yang bersekolah di situ adalah murid-murid yang di lingkungan tersebut. Oke, baik. Terus Pak Udi sendiri selama ini sudah menerapkan model pembelajaran atau metodenya seperti apa? Setelah apa yang saya sharing, kolaborasi dengan wali kelas 5, saya itu mencoba dengan menggunakan sarana yang ada. Dalam artian saya menggunakan proyektor, karena di waktu mereka kelas 5 itu wali kelasnya gaptek. Tidak pernah pakai proyektor. Ya, karena meskipun muda kurang kreatif. Ya, Gitu. ya, dan berarti untuk rencana kedepannya dari Pak Udi sendiri, kalau boleh saya simpulkan, berarti Pak Udi nanti akan menggunakan proyektor dalam proses pembelajarannya, IT, ya. sehingga anak-anak nantinya yang 8, khususnya yang 8 itu 8, tadi diharapkan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya. Kira-kira nih Pak Udi, selain menggunakan proyektor, atau Pak Udi punya rencana atau ide yang lain yang Pak Udi akan lakukan ke depannya? Saya mempelajarinya menggunakan berdiferensiasi. Wih, itu menarik sekali. Kira-kira apa itu diferensiasi? Boleh Begini Bapak, selama ini yang saya amati pada waktu murid di kelas 5 itu monoton, dalam artian berjejer, siswa itu berjejer. Jadi
yang murid yang pandai kumpul sama yang pandai. yang bodoh, bukan bodoh, kurang lagi seperti itu. Saya menggunakan berdiferensiasi dalam artian dicampur. Jadi dijadikan rencananya 3 kelompok. Nah, dari 3 kelompok itu campur, ada yang pintar, kurang belajar, sedang. Itu menarik sekali dan itu bisa diterapkan ke depannya Bisa. Pak Udi. Jadi biar yang 8 itu nanti bisa mengikuti juga kan, Tidak minder. biar tidak minder, yang bodoh bukan dari yang bodoh Iya. kan, kurang belajar yang pintar yang pintar. Itu menarik sekali dan itu bisa diterapkan. Dan itu juga bisa bisa jadi pembelajaran juga buat saya juga. Namanya apa tadi? Pembelajaran berdiferensiasi. Itu keren sekali ya. Kira-kira mulai kapan nih Pak Udi mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Kira-kira Akan saya lakukan setelah ini. Jadi mulai hari ini iya, kedepannya ya. iya, kedepannya saya akan lakukan dan saya akan berkolaborasi dengan teman-teman lain. Karena untuk pengalaman mengajar bisa dikatakan saya masih kurang. Jadi perlu sharing lah. Harus yang penting Kolaborasi. kolaborasi ya. Oke, kan gini ya. Pak Udi dalam melaksanakan pembelajarannya menggunakan proyektor Ya. dan juga melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi, biar sukses, biar lancar kan pasti membutuhkan dukungan. Ya. Nah, kira-kira dari dukungan siapa saja nih yang mau dilibatkan? Support yang pertama itu saya kepada siswa, karena yang saya butuhkan kesadaran diri mereka terhadap pembelajaran cita-cita mereka selama ini. Tanpa itu tidak mungkin terjadi. Iya. Selain siswanya kan juga Ya. rekan sejawatnya tadi Ya. juga kan Pak Udi menyampaikan Dan pentingnya kolaborasi. Dan kepala sekolah. Kepala sekolah. Kepala sekolah itu dalam artian saya minta izin jika pembelajaran yang saya lakukan itu tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa sendiri. Jadi dalam artian tidak ada larangan, karena yang rencana yang akan saya lakukan itu pastinya positif. Sip. Salah satu contohnya, saya akan membawa, selain menggunakan proyektor IT semuanya itu, saya akan melakukan pembelajaran di lapangan, di luar kelas. Karena saya memang perhatikan selama 3 bulan ini murid itu merasakan jenuh. Apa karena mereka sudah bersekolah dari kelas 1 selama 5 tahun, kelas 1 sampai kelas 5 SD. Baik. Ternyata saya perhatikan kejenuhan juga yang mereka rasakan. Jadi saya akan bawa ke sekitar sekolah itu ada yang namanya Kampung Batik, Pasar Batik. Iya. Di sana tempatnya luas, jadi sejuk, enak. Iya, baik. Sebenarnya Pak Budi ini sudah bisa mengidentifikasi penyebabnya kenapa anak-anak itu kok bisa jenuh, bisa malas, tidak fokus mengikuti pembelajaran. Saya yakin Pak Budi ini adalah guru yang masih muda, yang sangat potensial. Saya yakin di tangan Pak Budi kelas 6 insya Allah akan lebih efektif dan lebih menyenangkan. Saya yakin. Nah, karena saya melihat Pak Budi sendiri merupakan guru yang sangat disiplin, cuman memang pentingnya komunikasi. Pak Udi tidak perlu sungkan-sungkan nanti, utamanya ke rekan sejawat maupun juga dengan kepala sekolah. Itu yang pertama ya, dan harus selalu diingat oleh Pak Udi sendiri. Ya. Terus kira-kira nih komitmen kedepannya seperti apa Pak Udi untuk melaksanakan? Misalkan melaksanakan perubahan tadi, tiba-tiba di tengah perjalanan tidak sesuai. Kira-kira apa yang akan Pak Udi lakukan? Kalau rencana yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan harapan dari 8 siswa itu, mentok 8 siswa itu tidak ada perkembangan, saya yang pertama jika ada bidek workshop akan ikut, karena terjun ke lapangan dan berkumpul dengan guru-guru yang
profesional dan senior itu penting buat saya. Iya, apalagi sekarang kan ada Iya. yang namanya PMM itu kan, Iya. mengikuti webinar pelatihan tidak harus offline kan, bisa Iya. lewat online juga kan, lewat Iya. PMM. Dan itu nanti bukan hanya mendengarkan, tapi kalau langsung diterapkan di lapangan, insya Allah hasilnya juga luar biasa kan Pak Udi ya. Iya kan? Ya benar. Iya. Nah, Pak Udi nih, kita sudah agak lama berbincang hari ini kan. Pak Udi, saya yakin juga tidak akan sadar setelah berbicara dengan saya, ternyata Pak Udi bisa menemukan solusi Iya, dari benar. permasalahan yang dipikirkan oleh Pak Udi sendiri. Iya. Kira-kira perasaannya sekarang bagaimana? Saya merasakan senang dan beban yang unek-unek yang selama ini saya alami, saya pendam, tercurahkan dengan bercerita kepada Bapak. Nah, itu pentingnya. Jangan jangan dipendam. Kalau ada masalah apa-apa, monggo bisa cerita ke saya, enggak masalah, atau bisa bercerita dengan guru yang lain. Iya. Nah, dengan cara seperti ini kan Pak Udi, saya lihat Iya. hari ini bisa senyum lega kayaknya ini Iya, ya. betul. Nah, itu pentingnya. Nah, kira-kira nih masih ada yang perlu dibicarakan yang lain nggak selain itu? Untuk sementara belum ada, Pak. Nanti jika rencana yang saya lakukan ada kendala, saya akan konsultasi lagi sama Bapak. Siap. Tapi dengan catatan tidak mengganggu dia mengajar. Nah, itu kalau mengikuti belajar saya nanti juga dimarah oleh kepala sekolah, Pak. Iya. Jadi yang terpenting bolehlah kita ngobrol di mana saja, di sekolah maupun nanti di luar. Yang terpenting tidak mengganggu jam pelajaran yang ada di sekolah. Iya. Jadi kalau memang tidak ada yang perlu dibahas yang lain, oke, saya masih ada keperluan dengan guru yang lain karena masih ada yang perlu dibicarakan. Kalau tidak ada masalah yang lain, saya akhiri dulu ya. Iya. Terima Assalamualaikum kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan wabarakatuh. sungkan-sungkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Siful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Elia. Iya, wah Pak Siful itu sudah melakukan percakapan kucing dengan Pak Udi sudah Iya. sangat begitu baik. Alhamdulillah, terima kasih. Bagaimana kira-kira perasaannya Pak Siful setelah melakukan kucing dengan Pak Udi? Perasaan saya setelah tadi melakukan kucing dengan Pak Udi itu ada dua perasaan saya. Perasaan yang pertama itu saya merasa senang sekali karena setelah melakukan kucing tadi Pak Udi bisa menemukan solusi dari permasalahan yang selama ini Pak Udi rasakan, ya, yang menjadi beban buat pikiran Pak Udi sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya merasa lega karena saya bisa menjadi pendengar yang baik buat Pak Udi, sehingga saya dengan Pak Udi menjadi mitra di mana antara saya dan Pak Udi tidak terjadi perbedaan seperti itu. Iya baik Bapak. Tadi Bapak itu sudah melakukan praktik kucing sudah sesuai dengan alur tirta. Bapak sudah menengkapkan tentang tujuannya, tentang rencananya, identifikasinya, dan juga tanggung jawabnya. Iya. Bapak itu sudah mencapai semuanya ya, indikator sama kompetensi yang ingin dicapainya. Iya. Dimana Bapak itu sudah menanyakan permasalahan apa yang ingin dikatakan oleh seorang kuci dan sudah mengidentifikasi apa saja yang ingin dicapai dalam permasalahan itu, dan juga menanyakan rencana selanjutnya yang akan dilanjutkan dan juga tanggung jawab apa yang akan ke depan dilakukan. Iya. Sudah menerapkan prinsip-prinsip kucing dan sudah mendengarkan kuci dengan baik dengan menanyakan pertanyaan yang berbobot, Iya. ya, dan menanyakan dengan rasa penuh. Ya. Nah, selanjutnya kira-kira kompetensi apa yang ingin dicapai selanjutnya, Bapak? Iya, terima kasih Ibu. Alhamdulillah kalau misalkan berdasarkan pengamatan Ibu, saya sudah melaksanakan kucing dengan baik, sudah sesuai dengan alur tirta. Tapi masih ada yang ingin saya kembangkan ke depan Ibu, yaitu nanti saya insya Allah akan melaksanakan lebih banyak lagi kegiatan kucing ini, karena saya meyakini kegiatan kucing ini itu penting sekali baik kepada rekan sejawat di sekolah maupun juga kepada peserta didik yang ada di sekolah. Mungkin
praktek kucing ini nanti juga bisa dikembangkan buat pasangan kita di rumah. Jadi misalkan keluarga antara suami dan istri punya masalah, mungkin ini bisa kita kembangkan dengan praktek kucing sesuai dengan hal kita. Iya, baik Bapak. Ya, semoga Bapak itu bisa mencapai kompetensi yang ingin dicapai. Ya, mungkin kira-kira ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi Bapak? Insya Allah sudah cukup, itu saja itu. Iya, saya akhiri mungkin dengan pelaksanaan ini Bapak bisa meningkatkan kompetensi yang baik lagi. Amin. Mohon doanya Ibu. Iya. Ya. Terima kasih Bapak. Baik. Mari Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.